Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bertemu lagi dengan saya pada pelajaran PKN kali ini. Sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah, sholawat, dan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Karena kita masih pandemik, maka selalulah menjaga kesehatan dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, dan menghindari kerumunan. Materi kali ini yaitu tentang kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional adalah kebangkitan sejarah negeri ini mulai sadar akan kesadaran berbangsa dan bernegara. Ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor dari dalam dan dari luar. Faktor dari luar yaitu kemenangan Jepang atas Rusia. Jadi Rusia saat itu adalah negara yang sangat superpower. Dianggap tidak mungkin negara-negara Asia itu mengalahkan Rusia. Tapi kemenangan Jepang membangkitkan semangat kesadaran bernegara, berbangsa, negara-negara Asia yang lain. Berikutnya yaitu faktor-faktor dari dalam, penjajahan yang mengakibatkan penderitaan rakyat, terus ada kenangan kejayaan masa lalu, munculnya kaum intelektual yang menjadi pemimpin pergerakan nasional. Dengan adanya politik etis, maka muncullah kaum intelektual di Indonesia yang menjadi pelopor, mendirikan organisasi modern. Selanjutnya, ciri-ciri organisasi pergerakan nasional. Keanggotaannya tidak berdasarkan atas kelompok etnis tertentu, jadi bisa etnis Jawa, Sunda, tidak spesifik ya. Kemudian sebagian besar pemimpin dan anggotanya pun adalah dari kalangan yang terdidik. Terus organisasi tersebut mempunyai tujuan-tujuan yang jelas. Yang paling luar biasa, organisasi pergerakan nasional tersebut mempunyai paham kebangsaan atau nasionalisme yang mulai muncul. Ini ada beberapa timeline zaman pergerakan nasional. Tahun 1908 lahirnya Budi Utomo, dialah yang menjadi pelopor inspirasi organisasi modern yang lain. Berikutnya ada Sarekat Islam, Muhammadiyah, PKI juga sudah ada saat itu ya. Kemudian Nahdlatul Ulama dan PNI. Yang pertama yaitu Budi Utomo, didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo tanggal 20 Mei 1908. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pendidikan dan kebudayaan serta melakukan usaha peningkatan ekonomi. Budi Utomo sempat besar dan sempat berkongres juga dan diganti oleh ketuanya berikutnya yaitu Tirto Kusumo dari Karanganyar. Keanggotaannya saat itu masih terbatas suku Jawa, Bali, Lombok, dan bergerak dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan tidak terlibat politik praktis. Sebagian besar anggota Budi Utomo pegawai, maka mereka selalu berhubungan dengan pemerintah dan hati-hati dalam mengambil setiap kebijakan. Karena Budi Utomo masih kedaerahan, jadi banyak anggotanya yang memutuskan pindah ke organisasi yang lain. Organisasi berikutnya Sarekat Islam, didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1905 dengan nama Sarekat Dagang Islam yang bergerak dalam bidang agama dan ekonomi. Berikut pengurus Sarekat Islam berikutnya, Hos Cokro Aminoto. Tujuannya adalah memajukan perdagangan, membantu pengajaran, memperbaiki pendapat yang keliru tentang Islam dan hidup menurut perintah Islam. Pada awalnya Sarekat Islam bersifat kooperatif. Kooperatif itu mau bekerja sama ya. Lama-lama perjuangannya berubah menjadi non-kooperatif. Pada tahun 1921, Sarekat Islam terpecah menjadi dua. Sarekat Islam yang dipimpin oleh Cokro Aminoto yang berhaluan Islam dan Sarekat Islam yang
berhaluan komunis yang dipimpin oleh Semaun dan Darsono yang merupakan cikal bakal Partai Komunis Indonesia. Demikianlah beberapa organisasi modern yang timbul sejak tahun 1908 yang menjadi inspiring bagi warga negara Indonesia saat itu untuk berjuang melawan Belanda dengan pergerakan dan organisasi modern. Terima kasih. Sekian materi untuk pergerakan nasional ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.